bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu. Tidak disebutkan namanya. Tidak, Pak. Tapi ditunjuk. Iya, Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah lihat saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas lihat rame itu Rudiana. Oke. Lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ, Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya dibawa keluar, Pak. Sama anggota lagi, Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak, Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? Satu, Pak. Satu. Oke. Terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi, Pak. Ya, oke. Terus? Masuk ke ruangan kosong, Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menitan, Pak. Halo kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan lanjut ya. Saksi terpidana Hadi Saputra. Season yang ketiga. Itu season yang kedua sudah saya upload. Ini season yang ketiga. Keterangan dari Hadi Saputra, yang dimana Hadi Saputra menerangkan kronologis awal mulanya asal tangkap rekayasa kasus yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana, CS dan antek-anteknya dan begundal-begundalnya, dan juga oknum dari penyidik Polres Cirebon Kota di tahun 2016. Langsung aja kita simak. Let's go. Penjelasan dari Hadi Saputra, pengakuan yang jujur, pengakuan yang tidak terbantahkan, pengakuan yang dan kesaksian yang tidak berdiri sendiri, tapi pengakuan yang berkesesuaian didukung dengan kesaksian-kesaksian yang lain yang berkesesuaian dan valid, tidak mungkin terbantahkan. Apabila jaksa masih membantah atau menyangkal, berarti jaksanya, oknum jaksanya itu berarti SDM-nya rendah. Mungkin waktu masuk ngelamar jaksa itu mungkin nyuap ya. Mungkin jaksanya masuk angin, perutnya kembung, mencret-mencret. Oke, langsung aja lanjut. Itu sebentar, Pak. Terus dia langsung nggak tahu pergi beli makan, nggak tahu beli bakso, nggak tahu, lupa. Kalau Saka dengan Aldi itu kan mengantar Eka ya waktu itu. Ya, lalu mereka berdua katanya pergi beli bensin, Pak. Beli bensin. Ya, berapa lama itu? Kurang tahu sih, Pak. Lupa, Pak. Ya Jadi lumayan sih. habis nongkrong situ saudara nggak lihat ya itu ya? Oke. Sesudah saudara nongkrong kira-kira dari pukul 16 ya, jam 4 sore, berapa lama saudara lihat ada mobil datang lalu turun orang? Sekitar jam 4:30 lah, Pak. Kurang lebihnya 4:30. 16.30 ya? Iya. Nah, ada mobil ya? Ada, Pak. Terus bagaimana mobil itu? Di situ mobil berhenti aja, Pak. Oke. Mau pakai mobil apa itu? Warna hitam, Pak. Mobil apa saudara masih ingat? Lupa, Pak. Lupa ya? Oke. Berapa orang? Kalau nggak salah 5-an, Pak. 5 orang ya? 5 orang. Turun pertama langsung 5-5-nya atau? Langsung, Pak. Langsung 5? Itu berhenti, terus langsung turun, Pak. Termasuk supir berarti 5? Iya, Pak. Termasuk supir yang mengemudikan mobil itu ya? 5 Iya. turun. Terus sesudah itu? Itu langsung nangkap aja, Pak. Kita tuh langsung disuruh pada masuk, Pak. Ayo ikut, gitu, Pak. Masuk ke mana? Ke mobil, Pak. Ke mobil. Saudara, cara untuk untuk masuk mobilnya bagaimana? Langsung diseret-seret aja, Pak. Diseretnya bagaimana? Saudara bisa praktekkan? Jadi gini, Pak, pas langsung turun langsung sini dulu, masuk, gitu, Pak. Tapi ada kata kasarnya, Pak. Ada kata apa? Kasar. Kata kasar. Saudara masih ingat siapa atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu? Oke kawan, jangan bosan-bosannya ya untuk mengikuti update terbaru dari saya, untuk mengikuti persidangan sampai 7 terpidana bebas karena mereka benar-benar tidak bersalah. Pengadilan yang sesungguhnya, yang bisa mengadili, yang bisa mengungkap kebenaran adalah rakyat Indonesia. Untuk oknum-oknum penyidik, banyak rakyat yang masih kurang percaya karena di sana markasnya oknum-oknum ya, banyak sekali oknum. Walaupun para penyidik, jaksa hakim yang jujur banyak juga, banyak yang jujur,
Tapi cuma oknumnya ini yang bikin masalah. Oknumnya ini yang suka disuap, suka jual beli kasus, itu oknumnya. Kalau yang lainnya sih enggak. Jaksa, hakim tuh bagus semua, penyidik kerjanya oke, bagus semua. Cuma disusupi oknum ini loh. Ada yang berotak kotor itu. Padahal lainnya udah baik, ada oknum yang berotak kotor. Itu yang bikin keruh suasana di pengadilan atau di instansi instansi terkait ya, yang berhubungan dengan hukum. Oknum, semisal Aibtu Rudiana, Anwar, Gugun, Aris Papua, itu jelas-jelas oknum biadab itu yang tak bermoral. Oknum biadab yang tak bermoral, yang dimana untuk menginterogasi seseorang, orang itu salah apa benar, biar dia mendapatkan pengakuan orang itu menjadi salah, dengan penyiksaan. Disiksa biar ngaku. Barang siapa yang nggak tahan dengan siksaan itu, siksaan yang keji, sadis, bagaikan binatang, pasti ngaku lah daripada mati. Pasti ngaku, pengakuan yang terpaksa. Padahal seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya yang namanya pengakuan tuh nggak diperlukan. Terduga terdakwa itu mau ngaku, mau nggak, mau diam, nggak masalah. Yang penting dicarikan bukti-bukti yang lain untuk mendukung bahwa terduga terdakwa itu salah. Dengan bukti-bukti yang lain, bukan dari pengakuan terdakwa, pengakuan yang dipaksakan dengan siksaan. Itu ngawur. Itu oknum penyidik yang SDM-nya rendah, dan saya duga dan saya curiga oknum itu kena pengaruh bubuk atau narkoboy. Oke kawan, kita lanjut ya. Lupa. Setelah saudara disuruh masuk ke ruangan itu atau ke mobil, ya, ke kendaraan itu, perlakuan apa yang saudara dapat? Karena di dalam mungkin kami kan habis minum Pak, jadi mungkin bawa minuman gitu kan. Kamu habis minum? Iya Pak. Terus ditabokin Pak. Waktu sebelum dimasukin ke mobil ketika ditarik, itu saudara sudah dipukul atau ada pemukulan atau apa? Belum, seingat saya Pak. Belum ada ya. Jadi dimasukin ke dalam mobil. Dalam mobil Pak. Di dalam mobil ditaruh di mana? Di belakang, di tengah? Belakang Pak. Di belakang. Ada berapa orang di situ? Di situ kebetulan kami 8, terus supir, terus yang sebelah satunya polisi kalau nggak salah 3, nggak tahu 2, saya lupa Pak. Semuanya di belakang? Kebetulan kami di belakang Pak. Enggak, sama polisi 3 itu semua di belakang? Enggak, polisi 2 yang nyupir, satunya kan di depan, 2 orang di depan, yang 1 di tengah. Terus yang 2 lagi? Kan di Nggak tahu Pak. Iya. Saudara semua 8 itu ditaruh di belakang mobil? Iya. Terus cara duduk di belakang 8 orang bagaimana? Saudara masih ingat? Jongkok Pak. Jongkok? Jongkok. Ada kursinya? Di situ nggak ada Pak. Nggak ada kursi ya? Mobil di belakang itu nggak ada kursi ya? Di belakang itu ya? Jadi semuanya jongkok 8 Jongkok, Pak. di situ. Apalagi yang saudara alami ketika ada di dalam Pas mobil? itu saya nanya, ini ada apa Pak? Kok saya mau dibawa-bawa gini? Udah nanti aja, kamu nanti aja jelasin di kantor. Gitu Pak. Nah, terus hanya itu doang? Iya Pak. Nggak ada pemukulan, nggak ada ini? Enggak, cuman ditabok aja Pak. Ditabok? Iya Pak. Semuanya atau saudara doang? Enggak Pak, mungkin saya sendiri. Yang lain saudara Saya lihat? tidak melihat Pak. Tidak melihat ya? Tidak tahu, Saudara iya. tidak melihat? Saudara mengalami di Gaplok Pak. selain ditempeleng ada kekerasan fisik apalagi yang menimpa saudara di dalam mobil? Enggak ada sih Pak. Nggak ada? Itu dua yang saya rasain. Itu yang saudara rasakan. Terus saudara dibawa ke Bawa saya ke Polresta Pak. Polresta. Sampai di Polresta, pintu mobil dibuka. Buka Pak. Oke, yang membuka polisi yang ada di dalam Dalam mobil Pak. itu. Lalu apa yang dialami oleh saudara selanjutnya? Saya waktu itu langsung dibuka, langsung disuruh jalan bebek Pak. Dari depan mobil, Dari depan mobil. turun mobil ya, terus ke Jalan bebek masuk ke di situ, saya lihat baca itu ada unit narkoba. saudara membaca ada unit narkoba. Iya. Terus Jadi saya masuk dibawa ke ruangan situ Pak. oke. Ketika udah masuk semua, itu yang pertama diambil itu saudara Sudirman sama Jaya Pak. Sebentar, semua masuk ke sana, ke dalam ruangan yang unit narkoba. Iya Pak. Di dalam unit narkoba itu apa yang saudara alami ketika jalan jongkok itu hanya jalan jongkok saja atau ada kekerasan fisik yang menimpa saudara? Jalan jongkok Pak. Nggak ada kekerasan fisik lain lagi? Belum Pak. Ditendang, di apa nggak ada? Belum Pak. Ditempeleng tidak ada? Belum. Oke, sampai ke unit Unit narkoba. narkoba. Sesudah masuk di unit narkoba, semua masuk berarti? Masuk Pak. Ada 8 orang ya? 8. 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kapi Pak.
9 sama Kavi. Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya lihat ke belakang Kavi nggak dibawa Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11, padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ. Bareng Pak. Bersama dengan Kavi. Kavi Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang Dibawa Pak. dibawa masuk ke mobil selain Kavi. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polrestabes dibawa Itu ke kantor polisi, hadir cuma ngasihin kunci Pak. Kunci motor. kasih kunci motor. Saudara lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak Pak. Tidak. Pegang juga enggak Pak. Dipegang juga tidak? Tidak. Oh, waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga mendapatkan kekerasan? Atau Tidak. baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu, fisik? Waktu Kavi? apa Pak? Kavi enggak Pak. Tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan Iya, kunci. kunci, Pak. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya Pak. Ada 8. Bisa 8. sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya itu Hadi ya. iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka Pak. Oke. 8 ya. 8. Jadi